Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 15 Juli 2025, pukul 9 pagi, Paus Leo ke-14 merayakan Ekaristi di Kapel Markas Kepolisian Carabinieri di Castel Gandolfo. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara dan saudari terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini menyampaikan makna Kristiani yang sejati dari dua kata, saudara laki-laki dan saudari perempuan. Keduanya merupakan kata-kata relasi yang sering kita ulangi dalam liturgi sebagai sapaan, sebagai tanda kedekatan dan kasih sayang. Yesus, Putra Tunggal Allah, menjelaskan makna kata-kata itu dalam hubungannya dengan dirinya dan Bapa. Dan ia mengungkapkan suatu ikatan yang lebih kuat daripada ikatan darah, karena melibatkan kita semua, menyatukan setiap laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kita semua benar-benar menjadi saudara dan saudari Yesus ketika kita melakukan kehendak Allah, yakni ketika hidup kita dalam kasih satu sama lain, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Setiap relasi yang dijalani Allah, baik dalam dirinya sendiri maupun bagi kita, menjadi suatu karunia. Ketika Putra Tunggalnya menjadi saudara kita, maka Bapanya menjadi Bapa kita, dan Roh Kudus yang menyatukan Bapa dan Putra datang untuk berdiam di dalam hati kita. Kasih Allah begitu besar sehingga Yesus bahkan tidak menyimpan ibunya bagi dirinya sendiri, tetapi menyerahkan Maria sebagai ibu kita pada saat wafatnya di kayu salib. Hanya mereka yang hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya yang dapat mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, saudariku, dan ibuku. Secara khusus, kata-kata ini menegaskan bahwa Maria menjadi ibu Yesus karena ia mendengarkan sabda Allah dengan kasih, menerimanya dalam hati, dan menghidupinya dengan setia. Mengomentari bagian Injil ini, Santo Agustinus pernah menulis bahwa lebih penting bagi Maria menjadi murid Kristus daripada menjadi ibu Kristus. Sesungguhnya Maria diberkati karena ia mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Makna hidup Maria tersimpan dalam kesetiaannya pada sabda Allah, sabda kehidupan yang ia terima, kandung, dan berikan kepada dunia. Saudara-saudari terkasih, baru-baru ini diperingati ulang tahun ke-75 penetapan perawan yang setia, Virgo Fidelis, sebagai pelindung Korps Carabinieri. Tepatnya tahun 1949 di Castel Gandolfo. Pendahulu saya, yang terhormat Paus Pius ke-12, menerima usulan indah dari Komando Umum Carabinieri ini. Setelah tragedi perang, dalam masa rekonstruksi moral dan material, kesetiaan Maria kepada Allah menjadi teladan bagi kesetiaan setiap anggota Carabinieri kepada tanah air dan rakyat Italia. Kebajikan ini mencerminkan pengabdian, kemurnian, dan ketekunan dalam menjalankan tugas demi kebaikan bersama yang dijaga oleh para Carabinieri dengan menjamin keamanan publik dan membela hak semua orang, terutama mereka yang berada dalam bahaya. Saya ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pelayanan mulia dan penuh tanggung jawab yang diberikan Korps Carabinieri kepada Italia dan seluruh warganya, juga kepada tahta suci serta para peziarah yang mengunjungi Roma, terutama dalam tahun jubileum ini. Devosi kepada Virgo Fidelis juga mencerminkan moto Carabinieri, Nei secoli fedele, setia sepanjang abad,
yang mengungkapkan makna tugas dan pengorbanan setiap anggota korps, bahkan sampai mengorbankan diri. Saya berterima kasih kepada para pejabat sipil dan militer yang hadir pada hari ini atas apa yang kalian lakukan dalam menjalankan tugas kalian. Di tengah ketidakadilan yang melukai tatanan sosial, kalian tidak menyerah pada godaan untuk berpikir bahwa kejahatan akan menang. Terutama di masa perang dan kekerasan seperti saat ini, tetaplah setia pada sumpah kalian. Sebagai pelayan negara, hadapilah kejahatan dengan kekuatan hukum dan kejujuran. Dengan cara inilah, Korps Carabinieri yang disebut Benemerita yang terhormat akan selalu layak mendapatkan penghormatan dari rakyat Italia. Dalam Ekaristi ini, saat kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, patut dan layak kita mengenang para Carabinieri yang telah memberikan hidup mereka dalam menjalankan tugas. Saya mempercayakan kepada kalian teladan dari Venerabilis Salvo d'Acquisto, penerima medali emas untuk keberanian militer, yang proses beatifikasinya sedang berlangsung. Dalam setiap misi, semoga Virgo Fidelis menyertai kalian, dengan kasih menjaga kalian semua, keluarga kalian, dan pekerjaan kalian.